Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 41423010108 ingin mempresentasikan tugas besar PK2 tentang daftar penerima daging kurban. Nah, di sini kita membuat yang namanya simulasi database. Dan kami di sini database kami berjudul data penerima daging kurban. Tujuan dari simulasi ini tentunya untuk mendata penerima daging kurban mulai dari nama, umur, alamat, hingga RT dan RW-nya supaya lebih detail. Untuk kode pemrograman seperti ini, dan saya akan langsung mempraktekannya. Terutama, kita harus mengaktifkan yang namanya Apache pada SMPP Control Panel dan juga MySQL. Selanjutnya, kita bisa buka yang namanya VS Code kita. Terutama kita harus membuat tabel terlebih dahulu, tentu saja. Kita mulai import dari mulai Pandas, NumPy, Matplotlib, MySQL Connector. Ada juga menghubungkan ke database-nya, membuat kursornya, lalu membuat tabelnya. Di sini saya menggunakan ID sebagai primary key-nya yang integer, nama varchar, not null atau tidak boleh kosong, umurnya integer, alamatnya varchar, RT RW-nya juga varchar. Kita menjalankan query-nya, lalu kita menutup kursor dan juga koneksinya. Untuk printable hanya sebuah penambah sebagai bahan pelengkap. Selanjutnya kita insert dalam table tersebut NumPy sama seperti tadi, hubungkan MySQL-nya, membuat kursornya, insert query-nya, insert into tabel yang kita punya tadi. Nah, ini nih isinya sesuai dengan tabel yang kita punya. Insert datanya, execute, dan juga print. Ini hanya sebuah pelengkap. Menjalankan query-nya, mendapatkan hasil query, dan juga menutup kursor dan koneksinya. Jangan lupa membuka PHP MyAdmin kita. Saya sudah punya data di sini, yaitu PK2 tabel 0000. Saya sudah memiliki data-data tersebut di sini. Nah, kita langsung implementasi ke HTML-nya. Untuk cara-caranya, kita punya seperti ini. Yuk, kita menggunakan app5.py di sini yang menggunakan TensorFlow seperti yang ada di sini, dan saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk app5-nya atau kita pakai TensorFlow-nya, import dulu data-datanya seperti import Flask, import MySQL seperti tadi, Pandas, Matplotlib, IO, Base64, TensorFlow, dan juga dari TensorFlow-nya kita ambil sequential dan juga dense. Di sini kita definisikan untuk mendapatkan database koneksinya yang tadi kita punya MySQL Connector sesuai dengan database yang kita punya, masukkan saja. Dari sini kita juga mendefinisikan lagi hal yang sama untuk memasukkan kolom-kolomnya dan data frame-nya seperti apa. Kita masukkan juga train neural network-nya. Kita juga membuat nih model jaringan saraf tiruannya. Setelah dari itu kita melatih model tersebut dan melakukan prediksi dengan model tersebut yang akan diimplementasikan nanti di grafik tabel yang kita punya. Nah, di sini ada app root. Saya di sini menambahkan add untuk menambahkan data. Kita langsung saja request metodenya. Kita harus koneksikan lagi ke database-nya. Kita insert lagi query-nya dan masukkan sesuai dengan nama table yang kita punya. Masukin values-nya dan lain-lain. Masukkan lagi HTML yang nanti akan muncul di website kita. Setelah itu ada delete. Untuk mendelete datanya sama juga caranya, cuma bedanya di sini kita menggunakan delete query dan menuju table yang kita punya dengan ID-nya. Setelah itu kita punya edit, sama juga kayak tadi, tapi di sini kita memakai update query dan juga ID-nya diletakkan paling akhir karena apa? Karena ID tidak berubah, ID tidak boleh berubah, yang berubah hanya sisanya. Seperti nama, umur, alamat, dan RT RW-nya. Atau select dari tabel yang kita punya dengan ID-nya, langsung mendapatkan hasilnya. Kita coding lagi HTML-nya dan dengan seperti ini. Nah, untuk tabelnya, untuk grafiknya atau plotnya, kita menggunakan codingan seperti ini. Kita masukkan data frame dari database, data frame dari train neural network-nya, jaringan saraf tiruannya. Masukkan plt.plot, jangan lupa kita ngambil X-nya dari ID,
Y-nya dari umur, dan kita labelkan dengan aktual. Dan untuk prediksinya kita masukkan dari data frame ID sebagai X, data frame umur sebagai Y, labelnya predicted, dan line style kita buat sebagai dash seperti ini. Atau bisa juga dengan dashed. Tapi tidak apa-apa, kita pakai begini saja biar lebih simple. Nah, untuk X label kita pakai ID, Y label kita pakai umur, legend untuk mengakhiri, dan men-show. Sini kita coding juga image-nya dari IO-nya, PLT formatnya sebagai PNG, dan plot URL-nya seperti yang tertera. Kita coding juga HTML-nya. Nah, setelah itu semua kita sudah coding, kita ingat nih, kita nyimpen di mana file yang kita punya tadi. Kita akan buka Anaconda PowerShell from yang kita punya. Lalu kita bisa coding dengan cari change directory cd titik-titik lagi titik-titik. Nah, karena saya menyimpan di folder pk2, maka saya buat di cd pk2. Setelah itu saya simpan lagi di cd change directory, itu folder saya namanya nih. Jangan lupa juga kita aktifkan yang namanya environment kita, punya saya pk2jn. Dari itu kita buka saja app5 atau TensorFlow yang kita punya, atau Flask yang kita punya. Setelah di running, nanti dia akan memberikan kita suatu localhost seperti HTTP seperti ini. Langsung saja kontrol klik untuk langsung ke websitenya. Sudah dikasih debugger pinnya, kita buka saja. Nah, di sini saya punya data tabel mahasiswa saya. Saya sudah menambahkan 5 sebenarnya. Nama, umur, alamat, RT, RW-nya, dan juga aksinya yang bisa kita lakukan. Kita bisa menambahkan data. Contoh di sini kita bisa ambil siapa saja. Contoh Lamine Yamal. Umurnya masih 17 tahun ya. Tapi dia udah main bola. 16 tahun. Lamine Yamal masih 16 tahun, tapi dia sudah membawa nama Spanyol. Alamatnya ada di Spanyol kebetulan. RT RW-nya karena di Spanyol tidak ada RT RW, maka kita tambahkan 0000 saja. Submit dan masuk datanya Lamine Yamal. Andai saja Lamine Yamal sudah, kita bisa edit, Lamine Yamal sudah bertambah umur dan kebetulan dia pindah ke Indonesia, dia pindah di Grogol contohnya. Meruya aja dong. Atau Meruya biar lebih dekat dengan Mercu Buana. Lebih spesifik dong, Aji. Meruya saja. RT RW-nya 01 terus 01. Submit. Masuk. Di sini alamat Lamine Yamal sudah berubah, RT sudah berubah, dan umurnya juga sudah bertambah. Nah, dari sini kita bisa lihat grafiknya. Dari umur 50, jangan sampai lupa 50, 40, 25, 18, 65, dan 17. Ini data yang saya punya. Untuk data aktualnya itu yang warna biru, dari 50 tahun, terus ada juga yang 40 tahun tadi, ada juga 25 tahun tadi, ada yang 20 tahun atau 17 tahun itu teman saya, terus ada 65 tahun yang dari Balikpapan tadi, dan juga ada Lamine Yamal, seperti itu. Nah, ini juga tadi dari yang saya punya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi tentang pembuatan database data penerima daging kurban, maka dapat disimpulkan bahwa sistem database berbasis PHP-admin pada penerima daging kurban mempermudah sekali, terutama dalam melakukan proses pendataan penerima daging kurban. Sistem database berbasis PHP-admin pada penerima daging kurban dapat meminimalisir terjadinya kehilangan data. Kita juga bisa delete contohnya di sini sebagai tambahan. Nah, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.